Sejak Jokowi tidak ada lagi reformasi, yang ada itu deformasi. Deformasi itu hal yang udah bagus dipreteli, dirusak. Korupsi dan KKN zaman Jokowi lebih ganas dari zaman Orde Baru. Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Jokowi 7 tahun kuasa, bikin dinasti bisnis, bikin dinasti politik. Enak aja Jokowi ini. Enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Pilih pemimpin yang adil, pertanyaan saya tadi, yang amanah. Jangan pemimpin palsu. Janji apa, tindakan apa. Janji apa, kelakuan sebaliknya, nyolong juga. Salah satu penyakit paling besar adalah korupsi dan KKN. Itu alasan kenapa teman-teman mahasiswa aktivis ingin ganti Pak Harto. Memang banyak yang tanya, ada manfaatnya nggak reformasi? Ada, terutama 4 tahun pertama ketika presidennya Habibie sama Gus Dur. Karena dua-duanya itu sangat pro demokrasi. Semua tahanan politik dibebaskan. Pers nggak diatur-atur lagi. Izin siup pers dihapuskan. DPR nggak diatur-atur. Kita nggak pernah tuh telepon supaya DPR nggak kritik. Demo silahkan. Ya, persnya juga bebas sekali. Tapi selain pada 4 tahun itu Indonesia mengalami musim semi demokrasi, kita juga perbaiki ekonomi. Karena waktu Pak Habibie habis dari Pak Harto, ekonominya anjlok minus 13%. Pak Habibie naikin ke minus 3%. Kami zaman Gus Dur naikin dari minus 3 ke 4,5%. 7,5% dalam 21 bulan. Kami naikin gaji pegawai negeri, ABRI, sipil dan pensiunan 21 bulan sebesar 125%. Belum ada dalam sejarah Indonesia. Supaya ABRI, TNI, dan PNS yang jujur ada uang untuk beli kebutuhan pokoknya. Ketimpangan kita kurangi. Jumlah yang miskin 2 tahun pemerintah Gus Dur kurangi hampir 10 juta orang. Sampai hari ini belum ada yang ngalahin prestasi bisa ngurangin kemiskinan 5 juta dalam 1 tahun. Nah, zaman SBY sama zaman Megawati itu periode tahapan stabilisasi daripada demokrasi. Kita yang mulai undang-undang KPK zaman Gus Dur, baru selesai zaman Mega, dibenerin, dilaksanakan. Tapi sejak Jokowi tidak ada lagi reformasi, yang ada itu deformasi.
Deformasi itu hal yang udah bagus dipreteli, dirusak. Salah satu yang dirusak demokrasi. Indeks demokrasi Indonesia anjlok 30 poin. Yang kedua, lembaga seperti KPK yang anti korupsi dibikin lemah. Yang ketiga, undang-undang KUHP yang baru sudah ditandatangani, baru dilaksanakan 3 tahun lagi. Kalau ada rakyat kritik anggota DPR, kritik bupati, wali kota, gubernur, bisa dipenjarakan. Zaman Belanda aja kagak gitu. Zaman Pak Harto aja enggak. Ngeritik presiden bisa dipenjarain. Saya ngeritik Pak Harto dipenjarakan di Sukamiskin 1,5 tahun. Ini lebih sadis. Korupsi dan KKN zaman Jokowi lebih ganas dari zaman Orde Baru. Anaknya Pak Harto, Tommy, bisnis baru setelah Pak Harto kuasa 15 tahun. Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Jadi lebih ganas korupsi dan KKN hari ini dibandingkan zaman Orde Baru. Yang kedua, Soeharto hanya bikin bikin dinasti bisnis, bukan dinasti politik. Jokowi 7 tahun kuasa, bikin dinasti bisnis, bikin dinasti politik. Anaknya jadi wali kota, jadi mantunya, bentar lagi anaknya di ini. Tadi kita bicara sama Mas Anton. Pada saat Indonesia merdeka, raja-raja di Nusantara dengan tulus menyerahkan kekuasaannya sebagai raja agar supaya kita bikin Republik Indonesia. Beberapa dari mereka membiayai Republik yang baru ini. Sultan Siak hartanya diserahkan buat bantu Republik yang baru berdiri yang gak punya uang. Sultan Jogja hartanya membiayain 3 tahun Republik awal revolusi. Sultan dari Kalimantan dan sebagainya. Ya, kebayang nggak itu raja-raja bersedia menyerahkan kekuasaannya untuk Republik baru, nyumbangkan hartanya untuk Republik baru. Pada waktu itu Sultan Tidore yang menguasai Tidore, Maluku, sama Papua diberikan 3 pilihan oleh PBB. 1, merdeka kerajaan Tidore sendiri. Yang kedua, ikut bagian dari Belanda. Yang ketiga, ikut Republik Indonesia. Kalau pada waktu itu Sultan Tidore milih buat merdeka, kemungkinan besar rakyatnya lebih makmur, rakyat di Maluku, di Papua dibandingkan hari ini. Kita ada contoh Timur Leste. Sanana itu teman dekat saya, suka ke rumah Pak Kiai. Ya, setelah merdeka rakyatnya lebih makmur dari kita. Pendidikan banyak yang gratis. Seandainya waktu itu Sultan Tidore memutuskan ikut Belanda, jangan-jangan juga lebih makmur dari Republik Indonesia. Tapi Sultan Tidore berkorban, ikhlas, gabungkan kerajaan Tidore dalam Republik Indonesia. Kalau tidak, Indonesia sampai Sulawesi doang.
sepertiganya itu kerajaan Tidore. Jadi semua raja-raja pendiri republik kita mau bikin republik yang cita-citanya mencerdaskan, memakmurkan rakyat kita. Enak aja Jokowi ini. Enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Enak aja Jokowi ini. Enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Enak aja Jokowi ini. Enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Oleh karena itu, kita stop lah ini barang. Nah, kemiskinan itu Ustadz betul. Kita sebut ekonomi, pertumbuhan. Indikator yang paling benar untuk mengukur kesejahteraan rakyat diciptakan oleh PBB. Namanya Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Udah pada makan yang sehat belum? Dapat pendidikan sampai berapa tinggi? Kesehatannya gimana? Kerjanya bisa apa enggak? Saya ini anggota penasehat PBB bersama 3 pemenang Nobel. Selama berapa tahun? Kita bikin forecast dari Human Development Index seluruh dunia untuk 2 tahun ke depan dan diumumkan. Jadi kalau rakyatnya betul, presidennya, pemerintahnya pro rakyat, dia nggak akan pakai ukuran-ukuran seperti GDP, apalah, tapi Human Development Index. Nah, selama Jokowi, Human Development Index kita merosot, bukannya lebih baik gitu. 40% rakyat kita kategori miskin. 20% itu nyaris miskin. 20% sedanglah. Ya, yang benar-benar udah merdeka itu baru 20% yang paling atas. Ini yang kita mesti ubah. Bisa nggak? Bisa. Satu, pilih pemimpin yang adil. Pertanyaan saya tadi. Yang amanah. Jangan pemimpin palsu. Janji apa, tindakan apa. Janji apa, kelakuan sebaliknya, nyolong juga. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang tegas. Karena kalau pemimpin nggak tegas, juga ribet lah. Ya, saya lihat gayanya Kiai Toha, so halus, bercanda, tapi ada tegasnya juga tadi. Harus kombinasi, kapan masih tegas, kapan masih terbuka dan sebagainya.